welcome back on my YouTube channel sama gue Yosu Official channel perwira muda. Hari ini gue lagi nunggu radio surveyor untuk datang ke atas kapal. Kita punya janji atau kita punya schedule pemasangan daripada layar Inmarsat 2 di atas kapal. Karena kemarin ketika dicek oleh radio surveyor, Inmarsat 2 tiba-tiba mati. Jadi gue kan ada 4 tahapan tes. Ada INV class test, INV surveyor test, lalu ada PSC surveyor, lalu terakhir ada radio survey. Nah, ketiga ini gue lolos mulai dari INV, gue lolos dari INV flag, dan gue lolos dari PSC. Tetapi ketika radio surveyor gue gagal. Bukan gagal dalam artian mungkin karena kondisi Inmarsat gue udah lama dan memang harus diganti, di change, jadi akhirnya dia ngambek ketika di tes terakhir ya. Pada saat terakhir radio surveyor nyala tuh, udah dites nyala, terus diperiksa tiba-tiba displaynya mati. Lalu dicek ternyata display layar Inmarsat gue memang harus sudah diganti karena memang udah tua banget, udah lumayan udah lumayan tua lah ya, dia punya old edition. Jadi kita memutuskan untuk harus ganti. Jadi ada 2 penawaran, ada harus ganti baru ataupun ganti display, hanya ganti displaynya saja, dan lebih murahnya ganti display ya. Kenapa? Kalau transceivernya masih bagus, kenapa kita harus ganti satu set gitu. Jadi kita ganti hanya displaynya aja, dan gue sekarang lagi nunggu dia. Tadi gue dapat informasi dari orang yang jaga di gangway, sebenarnya radio surveyornya udah ada di bawah, lagi menuju ke bridge. Jadi kita akan lihat proses pergantian daripada layar Inmarsat C atau display daripada Inmarsat C seperti apa, dan kita akan lihat bandingkan layar display yang lama dengan layar display yang baru itu seperti apa. Apakah sama atau tidak? Ya tergantung. Semoga sih, gue berharap dia dapat yang USB, karena kemarin gue sempat request, gue minta layar display yang USB, bukan lagi yang pakai memori gitu loh. Jadi kalau yang layar display gue yang lama itu kayak memori, dan gue minta ke dia supaya ada yang USB untuk lebih mempermudah. Tapi ya nanti kita lihat aja dia bawanya kayak gimana. Yuk. Radio surveyor udah datang dan kita akan ketemu sama dia. Kita akan lihat dia lagi periksa. Nah, ini dia layar radio surveyor ya. Jadi ini this is the new monitor, right? New display. So where does the old display? Okay, wait a minute. Itu sudah dipasang daripada monitor yang baru, dan ini adalah monitor yang lama. Ini dia monitor yang lama. Nah, ini yang gue maksud tadi, monitor yang lama ini kan dia pakai memori di sini. Nah, gue belum lihat itu yang baru itu kita pakai yang USB atau enggak. Pemasangannya masih sama begitu. Kita akan bandingin. Sorry, could you explain to me what's the difference with the old display with the new display? Maybe I think this is for the memory, yeah? Yeah, memory. This is now use the memory, Yeah. and the new with the USB, right? Yeah. Ah, I see. Okay, but so all the function is same. Same. Okay. Oke, jadi ini monitor yang baru, dia yang diganti tetap dengan tipenya sama, Sailor 3606E, sama juga Sailor 3606E. Cuman, nah ini yang gue bilang dia memakai USB. Oh, nggak kelihatan. Dia pakai USB ini. Ini radio surveyor ya. This is the menu Inmarsat ya. New Inmarsat. Ya, new Inmarsat number. So dia lagi setting, kita akan lihat. Yes, correct. Oke, dia lagi setting semua. Lalu ini. Nanti kita akan pengetesan, gue akan minta tes untuk dia kirim email untuk make sure bahwa Inmarsat gue sudah terkoneksi dengan mic gitu. Kita cari
Ini lagi proses penyetingan. Jadi gitu. Jadi ini kan gue nggak tahu. The my old display, you won't take it or so you leaving it? I don't know. I need to check with my office. It, This is an exchange. oh, Yeah. so do you want to take it now ya? Yeah. Oke, no problem. Okay. Jadi layar gue yang lama itu akan dibawa ke office-nya dia dan untuk pengecek daripada keadaan layar atau display yang lama, gue nggak tahu sistemnya dia tukar tambah kah atau gimana, gue nggak ngerti. Nanti akan gue tanyakan konfirmasi ke office gue sendiri. Dan kalau mau tahu cara pemasang daripada Inmarsat itu cukup mudah. Ini layar Inmarsat nih. Nah, kalian tuh ada 3 kabel. 3 kabel ini dicabut dulu. Ini nggak kelihatan ya. Bentar, gue ngambil center supaya terlihat. Wait a minute. Sebenarnya kalau kalian bisa, kalau hanya sekedar ganti display itu sih mudah gitu. Cuma ini kan gue harus disetting ulang. Nah, gue akan nunjukin. Di sini ini layar display daripada Inmarsatnya. Terus ini ada 3 kabel. 3 kabel ini kalian cabut terlebih dahulu. Cabut. Lalu layarnya kalian ambil, kalian keluarin, pasangin layar baru, dan ini masukin lagi. Nah, kalau misalnya hanya terjadi kerusakan kepada display, maka dia ketika ini semua disambungkan, kabel ini semua disambungkan, lalu diaktifkan, maka akan tampil layar. Maksudnya akan aktif. Tetapi kalau misalnya layar ini sudah diganti tetapi dia tidak mau menyala atau tidak dapat aktif, berarti sudah dipastikan itulah transceiver kalian yang rusak. Nah, transceiver nanti bukan kasih unjuk transceiver karena ini daerah sekitaran display, dan transceivernya adalah ya. Nah, ini adalah transceiver daripada Inmarsat. Ini transceiver, jadi kalau dia powernya on, nyala, login, ini adalah transceivernya aktif. Tapi kalau tidak menyala, berarti transceiver kalian sudah dipastikan bermasalah dan harus diganti. Nah, jadi pergantian Inmarsatnya cukup seperti itu. Kalau misalnya ada surveyor atau ada teknisi yang datang ke atas kapal, kalian sebagai Molim 2, kalian juga harus nemenin mereka supaya kalian belajar apa yang perlu disetting, apa yang perlu kalian ketahui. Karena ketika nanti kalian sudah off di kapal yang saat ini, lalu kalian pergi di kapal yang lainnya, ketika ada kerusakan yang sama, kalian tahu problemanya seperti apa dan kalian bisa menjelaskan ke pihak perusahaan permasalahannya seperti apa. Gue baru selesai ngelihat daripada pemasangan daripada display Inmarsat dan penyetingannya agar sesuai dengan nomor Inmarsat, lalu berfungsi dengan baik atau tidak daripada layar monitornya atau display daripada Inmarsat tersebut. Dan sekarang gue pengen ngetes untuk kirim email ke perusahaan gue sendiri, apakah berfungsi dengan baik atau tidak dalam pengiriman email. Tadi sih udah dites, tapi hanya tes sebagai tes ke company-nya dia, dan gue mau membuktikan sendiri ini bisa masuk nggak di company gue. Di mumpung masih ada teknisinya, kita sekalian ngetes. Jadi kalau ada problem, gue masih bisa nanya-nanya. Gue akan ngasih ngeliat dulu pembuktian tesnya kalau berfungsi dengan baik ya. Nah, jadi ini tadi pengetesannya. Dia ada sistem power up-nya ya. Ini lihat tadi tanggal 21 Agustus. Lalu dia sudah bisa sistem logout dan login. Kita coba dan emang gue minta untuk dicoba. Lalu ada, nah ini tes-tesnya, message terminalnya. Lalu ini ada nomor ID, nomor Inmarsat gue. Jadi ini harus di make sure bahwa nomor ID-nya sesuai, benar. Lalu ya ini juga tes start Inmarsat. Dan sekarang gue akan mencoba untuk kirim ke perusahaan gue sendiri. Kita akan coba untuk ngirim berfungsi dengan baik atau enggak. Oke, nanti gue akan ngejelasin gimana caranya tahu bahwa layar tersebut atau Inmarsat tersebut berfungsi dengan baik, terkoneksi atau tidak, mendapatkan sinyalnya atau enggak. Nanti gue akan kasih tahu. Nah, sekarang gue mau kirim dulu, nanti gue akan ngejelasin lebih lanjut lagi. 3 hours later. Gue baru aja selesai ngirim message dari Inmarsat ke company gue untuk make sure bahwa Inmarsat gue bisa digunakan dengan baik.
Dan puji Tuhan berjalan dengan lancar, message-nya sudah diterima, dan sudah ada konfirmasi knowledge daripada perusahaan gue sendiri bahwa apa yang gue kirimkan melalui Inmarsat itu juga sudah mereka terima. Dan gue akan ngasih sedikit contoh ketika pesan lo atau message lo dapat diterima dengan baik. Nah, jadi di sini adalah bukti atau contoh ketika lo melakukan pengiriman message melalui Inmarsat dengan subjeknya adalah tes email, lalu isinya adalah tes. Lalu ketika lo berhasil mengirimkannya, maka lo akan mendapatkan report mengenai tentang message delivery successful yang menandakan bahwa pengirimannya telah berhasil. Simple dan membuktikan bahwa layar Inmarsat gue dapat bekerja dengan baik. Lalu transceivernya juga tidak ada masalah, semua dapat berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Nah, sekarang gue mau sharing sedikit mengenai tentang bagaimana mengetahui Inmarsat itu aktif atau tidak. Bukan aktif, maksudnya layarnya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi gue punya 2 Inmarsat di atas kapal. Mau lihat? Nah, ini adalah Inmarsat untuk communication. Ini adalah Inmarsat untuk LRIT. Ini yang model baru, ini yang model lama. Jadi karena yang rusak adalah yang Inmarsat yang lama, jadi gue hanya ganti displaynya aja gitu. Untuk mengetahui daripada layar Inmarsat itu masih bagus atau tidak, ya jelas ketika semua komponennya sudah dipasang, maka ini harusnya nyala. Harus nyalanya bentuk seperti ini. Tapi kemarin dia nggak nyala sama sekali, memang sudah benar-benar mati ketika pengetesan daripada radio survei. Dan sekarang sudah normal, sudah diganti, ya. Jadi sudah dia bisa menampilkan semuanya. Yang pertama ini adalah network status daripada Inmarsatmu. Jadi kalian tinggal pilih network status kalian itu, network region kalian itu di mana. Jadi kalau misalnya kalian di posisi di port, IOR, AOR E, AOR W, ya, itu tergantung daripada posisi kapal kalian. Lalu di sini ada sinyal GPS, ya, menandakan bahwa Inmarsat kalian terkoneksi dengan baik di GPS. Lalu ada Inmarsat signal. Jadi di sini juga kita bisa tahu Inmarsat kita signalnya kuat, strength, lalu pure, atau memang tidak ada sama sekali. Ya, kalau ini hilang, ini yang bisa jadi tanda tanya, entah transceivernya kah, atau memang kita tidak terkoneksi, atau kita sedang lockout, seperti itu. Nah, kalau misalnya transceivernya yang kena, yang rusak, maka ini transceiver, ini model lama, ini akan mati, ini mati ya. Kalau ini sudah mati, ya berarti sudah memang kalian harus ganti daripada transceivernya. Jadi sekilas kalau untuk layar atau monitor daripada Inmarsat sih seperti itu, tidak ada hal yang lebih. Ya, jadi kerusakan daripada Inmarsat gue ini hanyalah displaynya, display daripada Inmarsat C. Jadi gue meminta untuk mengganti display daripada Inmarsat setelah radio survei itu datang, teknisi datang, mengecek segala macamnya, dan dipastikan bahwa yang diganti hanyalah display gitu. Tetapi kalau dari radio survei dia mau minta ganti yang baru, dan gue berdiskusi lah dengan superintendent. Gue bilang untuk coba panggil untuk teknisi lain, teknisi radio lain, untuk memastikan atau make sure apakah saya perlu mengganti Inmarsat baru atau hanya kerusakan pada display. Karena ketika pada saat dites, pada saat pengetesan mulai dari DN-VGL, ENB flag, PSC, itu semua masih bagus. Lalu ketika radio survei itu mati. Tetapi yang saya lihat di sini yang mati hanya display atau monitor daripada layar Inmarsat C saya. Transceivernya itu masih berfungsi, yaitu masih ada power dan dia masih masih ada power, dan ketika kita cek, periksa, power itu masih ada di transceivernya. Berarti ini menurut feeling saya pada saat itu hanyalah layar atau monitor daripada Inmarsat C. Akhirnya berdiskusilah saya dengan superintendent dan bilang bahwa kalau misalnya ada teknisi radio lain selain daripada radio surveyor itu, coba untuk dipanggil dan diperiksa. Akhirnya dipanggil dan dites, dicek, memang ternyata betul yang rusak hanyalah daripada display atau layar monitor daripada Inmarsat C. Wow, jadi saya bilang bahwa sudah kita ganti aja layar displaynya gitu. Karena kalau kita ganti layar, kita ganti satu set Inmarsat itu harganya, wah gila sih. Itu lumayan mahal ya, lumayan mahal dibandingkan dengan kita hanya ganti daripada layar Inmarsatnya. Nah,
Terus ketika pergantian layar Inmarsat, ini udah selesai ceritanya. Ketika pergantian layar Inmarsat, gue meminta surveyor untuk memeriksa atau mengetes mulai dari login, ya, dari terus logoutnya, terus gue minta dari power up-nya untuk dilihat, lalu melakukan link test dan melakukan configuration atau gue ngeliat daripada configuration daripada routing dan melihat daripada transceivernya. Kenapa gue lakukan? Padahal gue hanya mengganti layar Inmarsat, bukan mengganti transceiver. Kalau secara logika, ketika kita mengganti layar Inmarsat, maka transceiver tidak perlu kita ganti. Otomatis data-data Inmarsat pasti sama, karena yang kita ganti hanya layar Inmarsat, bukan transceivernya. Nah, ini adalah saran saya atau pengalaman saya, dan saya sedikit sharing bahwa terkadang kita tidak bisa mempercayai seseorang dalam menangani sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan berarti saya tidak mempercayai daripada teknisinya, tidak. Tetapi saya hanya make sure, karena radio atau alat navigasi di atas kapal adalah tanggung jawab saya di atas kapal, jadi saya berhak, mempunyai hak untuk memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan apa yang menjadi temuan. Jadi tidak perlu melakukan hal di luar daripada itu. Kecuali kalau saya bernegosiasi, dia melakukan perbincangan, diskusi dengan saya, lalu saya memutuskan, oh coba cek, ya it's okay. Tetapi selama saya tidak memutuskan untuk melakukan hal-hal yang lain di luar daripada servis, maka saya tidak mengizinkan, atau saya harus memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan prosedur. Ini pribadi dari saya. Nah, jadi ketika tadi dia mengganti daripada layar daripada Inmarsat C, saya meminta untuk pertama adalah sistem power up-nya. Sistem power up-nya saya mau lihat dan di print, lalu kita coba login dan logout, itu semua harus jelas. Lalu saya minta untuk transceiver status saya lihat, lalu saya lihat untuk configuration, lalu saya lihat untuk mengetes untuk link test, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, apakah ada yang berubah atau tidak, dan ternyata memang tidak ada yang berubah. Nah, itu saya lakukan untuk make sure ke diri saya sendiri bahwa alat navigasi yang saya pegang yang menjadi tanggung jawab saya itu semua dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prosedurnya dari awal gitu. Dan saya memastikan bahwa sebelum dia turun di atas kapal, saya memastikan bahwa alat navigasi yang dia perbaiki itu sesuai dengan prosedur yang ada, maksudnya settingan yang ada, dan semua berjalan atau berfungsi dengan baik. Jadi itu sih saran saya, dan saya akan memberikan sebuah sedikit informasi mengenai tadi pengetesan yang tadi. Jadi tadi kan saya minta untuk dia power up, login, logout. Jadi teman-teman tinggal bisa pergi ke dia punya kolom kolom option. Lalu di sini kalian tinggal login, logout untuk mengetes atau mengetahui bahwa Inmarsat kalian itu dapat berfungsi dengan baik dengan di login dan logout. Lalu kalian bisa pergi ke link test untuk memastikan bahwa link test juga dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir kalian lihat transceiver status. Nah, transceiver status ini jangan sampai ada yang berubah. Lalu kita ke configuration, ke routing. Nah, ini space-nya seperti ini. Ini adalah settingannya. Selesai itu, tadi saya jelasin secara link test. Link test itu, mana ya tadi link test saya? Link test itu seperti ini. Jadi ketika kita pemasangan, lalu kita melakukan link test, nah saya akan seperti ini adalah hasil daripada link test. Land stationnya, attempts, bulletin, forward, return, alarm, signalnya strength, overall, hasilnya oke. Jadi ini berfungsi dengan baik. Gue udah selesai melakukan sebuah pengetesan di Inmarsat dan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang tinggal nunggu daripada service report yang sedang dikerjakan oleh teknisi. Karena kalau dia nggak bikin, dia nggak akan dibayar dan dia nggak akan bisa turun di atas kapal. Karena itu adalah pertanggungjawaban ketika dia sudah melakukan pengerjaan atau perbaikan daripada alat navigasi yang ada di atas kapal. Nah,
Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton daripada video ini. Terima kasih untuk udah nemenin gua dalam servis atau mengganti layar Inmarsat C di atas kapal. Dan gue berharap bahwa apa yang udah gue sharingkan, gue sampaikan bisa menjadi sebuah pengalaman bagi teman-teman, bisa menjadi sebuah pembelajaran, pengetahuan yang baru, dan bisa berguna ketika teman-teman menghadapi situasi yang sama di atas kapal. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to follow my Instagram. See you next on my video, and God bless you. Bye.